Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di video aku. Videonya kita mulai dari sini ya. Hari ini aku bikin video tuh 2 kali teman-teman. Jadi yang satunya tuh udah tayang. Nah yang ini adalah sambungannya, makanya bajunya sama ya. Video sebelumnya aku tuh cuma bisa ngekat sampai persiapan potong-potong mandai. Nah setelah itu kan sorenya aku tuh masak teman-teman. Setelah aku edit kok aku lihat kok panjang banget gitu ya. Ya udahlah, berarti ini videonya harus aku bagi dua. Untuk video yang sekarang kalau dihapus sayang ya teman-teman, karena bikinnya tuh ya lumayan lelah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi sekarang ini aku bikin video masaknya aja sambungan dari video yang kemarin. Lanjut, aku mau goreng ikan. Nah kali ini aku tuh mau goreng ikannya tuh pakai jeruk aja teman-teman. Karena kemarin itu nggak sengaja waktu yang mama minta goreng sepat pakai jeruk, aku tuh ngerasa lebih cantik aja gitu gorengannya. Nah teman-teman tahu nggak apa bedanya kalau ngegoreng ikan pakai asam jawa dengan pakai jeruk sambal atau jeruk limau? Dulunya aku sih nggak tahu temen-temen ya, aku pikir karena rasanya atau dari apanya gitu. Ternyata yang pasti gorengannya itu loh teman-teman. Kalau pakai asam jawa gorengannya kan rada hitam ya, tapi kalau pakai jeruk gorengannya tuh kuning gitu, cantik. Lanjut, ini ikan patinnya, ada daging patin, aku ngambil 5 aja karena untuk makan pagi siang tuh udah ada tadi ya. Jadi aku ini masak buat sore aja teman-teman. Aku goreng cuma 5 daging ikan patin karena kalau kebanyakan bakalan gak enak ya. Nah ini ada mandai. Mandai ini yang aku beli di pasar. Jadi mandai yang aku bikin itu hasil kupasan cempedak yang baru tadi pagi itu nggak aku goreng dulu ya, karena kan masih baru, aku ngabisin yang lama dulu. Nah untuk sayur aku tuh bikin buncis dan jagung teman-teman. Nah jagungnya itu tadi sebelumnya aku rendam bersama ikan patin, karena kan jagungnya aku taruh di freezer ya. Nah untuk jagung aku tuh baru dapet teman-teman cara naruh jagung supaya awet tuh dimasukin ke freezer. Aku tuh baru tahu ya, karena apa? Kalau dimasukin ke dalam freezer tuh bonggolannya atau bijinya itu nggak bakal rusak teman-teman. Cuma ya memang dia bakalan nge-freeze gitu ya, kaku gitu. Tapi nanti kalau udah direndam sebentar gak bakalan balik lagi asal gitu ya, walaupun sedikit lembut. Enak banget teman-teman. Sekarang penyimpanan untuk jagung aku udah tahu ya, jadi aku tuh bisa beli jagung kalaupun banyak gitu, aku udah nggak resah lagi gitu gimana cara naruhnya. Kalau dulu kalau beli jagung 1 kilo lambat aja aku masaknya pasti bijinya udah ada item-itemnya gitu. Tapi kalau ditaruh di dalam freezer insya Allah aman teman-teman. Untuk bumbu sayurnya aku mau oseng-oseng aja. Jadi ini pakai bawang merah, bawang putih dan juga irisan cabai rawit teman-teman, supaya sedikit ada rasa pedesnya gitu ya. Lanjut, nah ini aku mau masak sayurnya sekaligus ngegoreng ikannya. Hari ini aku mau gercep aja karena sebenarnya tuh badannya tuh udah lelah gitu teman-teman. Kan videonya kan nyambung ya dari video yang kemarin, masih dalam 1 hari yang sama. Jadi tuh sebenarnya badannya udah lelah, tapi kalau belum masak, belum ada makanan di meja makan yang siap dimakan anak-anak dan keluarga tuh kayaknya aku tuh kayak punya utang gitu teman-teman. Walaupun sebenarnya kalau mau beli bisa aja, tapi di rumah aku memang tidak terbiasa untuk beli-beli makanan kecuali sesekali ya. Dan itu pun biasanya yang kami beli itu ya ayam Kentucky gitu, yang rumahan. Karena aku tuh punya teman baik banget, selalu siap untuk milihin potongan gede-gede kalau aku minta gitu ya. Jadi biasanya kalau aku pergi ke rumahnya itu ke kiosnya, aku selalu minta yang montok-montok gitu teman-teman, dan beliau alhamdulillah selalu mau mencarikan untuk aku. Kadang-kadang aku bisa juga nggak masak teman-teman kalau aku lagi capek gitu ya, atau lagi food prep, biasanya aku tuh nggak sempat masak. Nah itu biasanya aku langsung pulang belanja, beli ayam di tempat beliau, aku langsung beli 5 atau 6 gitu teman-teman untuk makan siang lah ya.
Kalau untuk sorenya aku usahakan masak teman-teman, apapun itulah, walaupun cuma telur atau cuma sarden gitu ya. Nah, sampai di mana ini udah masaknya, udah aku kasih garam, gula, dan micin aja ini sayurnya teman-teman. Lalu aku kasih air sedikit supaya lebih serep gitu bumbunya ya. Lanjut di sebelah sini aku mau goreng mandainya dulu sebelum aku goreng ikan. Nah, kali ini aku goreng mandainya tuh banyak ditinggal-tinggal gitu teman-teman, dan akibatnya lumayan hitam. Sebenarnya goreng mandai itu nggak perlu lama teman-teman, sebentar aja. Tapi ya ibaratnya hati-hatilah ya, karena kalau dia terlalu hitam begini juga terlalu kering, kurang nyaman kalau menurut aku. Tapi kalau dia mentah setengah matang juga nggak enak teman-teman. Jadi mestinya sih aku jaga ya kalau ngegoreng mandai, tapi ya itulah namanya kita masak, dan kita sebagai ibu rumah tangga tuh pasti multitasking ya teman-teman, serba tangkap sana tangkap sini gitu ya kerjanya. Cuma memang selama di videoin ini agak kurang sih tangkap sana tangkap sininya. Kalau nggak di videoin ampun deh, pokoknya kejar yang sini kejar yang sana, jadinya kadang-kadang rempong sendiri ya teman-teman. Ada yang samaan nggak sih, atau cuma aku aja yang rempong dengan pekerjaan rumah? Tapi apapun itu teman-teman tetap semangat ya, supaya kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga dengan baik. Amin. Lanjut, ini udah mateng teman-teman, tuh kan rada hitam. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Masih enak sih dimakan, cuma lebih enak lagi kalau nggak sehitam ini teman-teman. Minyaknya ini aku tiris-tirisin, tapi terjadi insiden jatuh lagi yang dua itu teman-teman, dan akhirnya aku mesti tiris-tirisin lagi, ditekan-tekan seperti ini, padahal tadinya tuh udah ini ya, udah nggak ada minyaknya gitu, udah siap ditaruh di piring. Aku masak sekali lagi teman-teman. Nah, ini masakan kedua setelah ini kelar ya. Lanjut, aku mau goreng ikannya teman-teman. Nah, ini aku goreng ikannya sambil ditutup-tutup gitu ya, karena tuh muncrat. Aku tuh lupa ngasih apa namanya tepung terigu. Seperti yang aku lihat video-video teman-teman tuh kan katanya pakai tepung terigu ya. Jujur aku tuh belum nyoba, karena kalau setiap gorengin ikan tuh nggak pernah ingat gitu teman-teman. Jadinya aku belum tahu seperti apa rasanya ya. Nah, ini ikan patinnya udah mateng teman-teman. Aku percepat aja videonya ya. Tuh kan gorengannya kuning gitu, cantik teman-teman. Kalau pakai asam jawa kan gorengannya hitam ya. Nah, kalau pakai jeruk seperti ini nih, menggugah banget. Walaupun kalau dari rasa katanya sih lebih enak pakai asam jawa, tapi nggak apa-apalah, sesekali kita bikin variasi lain ya. Lanjut, aku bikin sambal teman-teman. Nah, ini sambalnya seperti biasa, cabai, bawang, terasi, terus dikasih tomat, dan aku tuh bikin sambalnya tuh pakai gula merah ya. Nggak tahu kenapa sekarang tuh suka banget kalau pakai gula merah teman-teman. Rasanya tuh sepertinya lebih apa ya, lebih gurih gitu ya teman-teman rasanya menurut aku. Jadi aku tuh kalau nyambel sekarang pakai gula merah. Kebetulan juga gula merah yang mama bawa dari Pontianak itu nggak perlu dicairkan dan nggak perlu disaring gitu teman-teman, karena udah bersih ya. Beberapa kali aku coba, aku rebus terus aku saring gitu, memang bener-bener nggak ada sampahnya, alhamdulillah. Untuk bumbunya aku tuh pakai garam, gula, sama micin ya. Aku nggak pakai penyedap kalau nyambel, tapi ada nggak sih yang pakai penyedap kalau nyambel? Mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba gitu, boleh dong sharing-sharing apa rasanya kalau memang pernah ya. Nah, itu aku ngulekin cabai bawangnya sambil aku menunggu si tomatnya mateng teman-teman. Tomatnya mateng, langsung aja diangkat, dimasukin ke dalam cobek. Aku pakai satu aja tomatnya teman-teman, karena kemarin itu tomat yang aku beli waktu belanja agak gede-gede ya. Kalau yang dulu tuh kecil-kecil teman-teman. Jadi aku tuh makainya paling enggak 3 atau 4 gitu ya.
Kalau udah kelar sambalnya, kasih jeruk begini teman-teman. Jadi kalau mau makan tinggal dikucurin gitu ya. Enak banget teman-teman. Alhamdulillah aku sudah selesai masak. Jadi ini menu kami teman-teman. Ada mandai. Waduh, mandainya rada hitam gitu ya. Dan ini menu kami teman-teman. Alhamdulillah. Dan kelar masak pasti deh cucian piringnya banyak ya teman-teman. Aku tuh kalau masak tim yang pakai alat masak tuh banyak teman-teman. Sampai kadang-kadang aku tuh diprotesin mama gitu ya, walaupun masaknya sedikit tetap aja yang dipakai tuh banyak. Ada nggak sih yang sama aku? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Buat teman-teman yang biasanya pakai peralatan masak tuh bisa hemat, gimana sih caranya? Apa setiap kali masak terus dicuci gitu ya? Sebenarnya tempat cuci piring ini deket, bisa aja sih sebenarnya kalau mau dicuci terus dipakai lagi, dicuci dipakai lagi gitu teman-teman. Tapi rasanya kalau menurut aku kok agak lambat ya jadinya pekerjaannya. Atau mungkin teman-teman punya tips lain, boleh dong bagi-bagi ke aku ya teman-teman, supaya aku nih bisa nih sedikit ngerubah kebiasaan gitu ya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Makasih banget teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.